4Ks dalam edukasi ekonomi syariah dan juga perkembangannya selama 12 tahun ini ya. Ada banyak aktivitas yang sudah mereka lakukan dan juga mereka melek loh soal perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah di Indonesia. Ya, Nah, betul. selanjutnya nih kita back to perayaan 12 tahunnya 4Ks gitu. Nah. Itu adalah salah satu agenda besar yang 2 bulan ini kalian sibuk nanganin itu ya gak sih? Alhamdulillah. Simpul Oke, tapi saya penasaran gimana rasanya Dimas sampai sekarang tergabung di 4Ks. Pengalaman apa yang dirasakan? Apa ya Kak? Kalau saya bilang pengalaman, kalau kita berkorban waktu iya, berkorban tenaga, materi juga iya. Tapi hasil yang kita dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan. Oh, Maksudnya, betul sekali. saya merasakan sekali apa yang diberikan oleh kakak-kakak saya sebelumnya, sebelum saya menjadi pengurus, dan itu sangat berdampak sekali pada hidup saya. Dan alhamdulillah ketika saya menjadi pengurus, itu yang coba saya teruskan, memberikan juga apa yang Kepada pernah, adik-adik. ya betul sekali, apa yang pernah diberikan oleh kakak-kakak saya, itu yang akan menjadi yang apa diturunkan. ke adik-adik saya. Jadi kalau semisal pengalaman tidak bisa dihitung Kak. Oh. Alhamdulillah banyak sekali, dan beberapa Salah satunya boleh sebut satu yang paling berkesan deh selama terlibat dalam setiap aktivitas 4Ks. apa ya, kekeluargaannya sangat kental sekali. Kemudian saya juga dapat banyak ilmu tentang ekonomi syariah, dan juga saya mendapatkan kesempatan beberapa kali ikut kompetisi. Salah satunya kompetisi film, bisnis plan, dan bahkan sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah itu yang bisa saya dapatkan di 4Ks. Congratulations. Nah, kalau Nasrullah sendiri setelah jadi ketua, berat gak sih bebannya? Wah, Ya, setelah jadi ketua itu ya, kalau dibilang beban ya berat sih karena yang dulunya Beratan kita mana sama beban hidup kamu? ya. karena yang dulunya kan dibilang sebelum jadi ketua itu kita bebas kemana-mana, tidur pun bisa diatur. Tapi sekarang kan setelah menjabat jadi ketua kita harus pintar-pintar bagi waktu. Tidur pun juga kadang tengah malam, Iya, bahkan iya. sampai subuh mikirin organisasi. Iya. Kayaknya 24 jam gak cukup ya. Asal jangan mikirin doi. Oke, tapi ini kan tadi menyambung juga apa yang disampaikan sama Dimas gitu ya, dari pengurus-pengurus terdahulu gitu pasti akan mewariskan sesuatu Iya, betul kepada kalian, dan itu yang kalian lakukan, kalian Iya, bawa betul sampai sekali. sekarang. Apa satu hal yang paling berkesan selama kamu di 4Ks dan sekarang dikasih amanah jadi pimpinan organisasi ini? Ya, kalau dibilang yang berkesan itu kurang lebih sama yang disampaikan oleh Dimas tadi mengenai kekeluargaan yang ada di Forum Kajian Ekonomi Syariah. Jadi kekeluargaan yang ada di 4Ks itu sangat terkesan bagi saya karena dari dulu sampai sekarang itu sangat melekat dalam diri saya, dan tentunya juga kami berusaha untuk menurunkan kepada adik-adik kita yang ada di 4Ks. Dan tentunya juga dari teman-teman 4Ks juga sedang mendengarkan dan melihat secara langsung sekarang. Selamat malam untuk kalian. Mana nih fansnya Pak Ketua nih? Atau fansnya si Humas mungkin ya? Apa Nah, lagi? itu kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, nah kemudian salah satu pembuktian kalian merasa memiliki dan merasa ada keluarga di 4Ks ya adalah dengan memberikan sumbangsi sepenuh jiwa mensukseskan si selebrasi 12 tahun 4Ks di tahun ini ya. Nah, betul sekali. Nah, salah satu tahapan awal pra acara inti berarti ya. Iya. Itu adalah lomba esai tadi yang kamu bilang, dan pendaftarnya luar biasa dari berbagai provinsi, bukan hanya yang ada di Sulawesi Selatan aja ya. Iya, betul Kak. Nah, itu seperti apa sih sistemnya dan apa yang menjadi penilaian dari lomba esai? Temanya apa? Ya, mengenai lomba esai yang kami adakan itu terkait masalah pendaftaran dari awal dibuka itu hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 25 orang, bahkan bisa jadi lebih sampai sekarang. Dan kami mengadakan beberapa tahap penyeleksian di situ. Nah, di tahap penyeleksian pertama itu di lomba esai ini adalah tahap penyeleksian karya,
di mana kami mengundang dosen-dosen ekonomi syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk berpartisipasi menjadi juri di sini dan menyeleksi satu persatu peserta esai nasional ini, dan kemudian nanti akan digabungkan dalam 5 besar dan dimajukan ke final. Nah, itu yang nanti kami seleksi satu persatu lagi, dan kemudian kami dari pihak panitia dan pengurus menentukan siapa yang nantinya juara 1, 2, dan 3. Dan tentunya juga bagi teman-teman yang mendengarkan yang ingin ikut berpartisipasi di lomba esai nasional, silakan didaftarkan dirinya, dan pendaftarannya terakhir tanggal 28 Agustus. Oke, 3 hari lagi dari sekarang Iya, ya. betul, Kak. Tema esainya apa nih? Nah, untuk temanya kita ini mengangkat tentang digitalisasi ekonomi, Kak. Ya, jadi kan kita Berarti lahirnya fintech ekonomi betul syariah. betul sekali. Karena kan kita sekarang sudah masuki digitalisasi atau industri 4.0. Kita sebenarnya harus lebih melek teknologi. Bahwa kita sebenarnya bagaimana sih tanggapan-tanggapannya orang tentang teknologi, tentang fintech dan sebagainya. Mungkin kalau kita berbicara tentang fintech atau digitalisasi ekonomi, mungkin kebanyakan orang yang bahas tentang e-wallet, kemudian mobile banking dan sebagainya. Padahal di luar itu masih banyak lagi fintech di luar itu, Kak. Jadi melalui momentum ini kita mencoba mengangkat tentang digitalisasi ekonomi. Oke, digitalisasi ekonomi Iya. gitu. Boleh kasih bocoran nggak nanti yang menang dapat hadiahnya apa nih? Apakah dapat sebongkah emas berlian? Untuk pemenang-pemenangnya alhamdulillah, dan insya Allah nanti bakalan dapat penghargaan berupa uang tunai, ada trofi, ada bukan trofi ya, piagam ya, piagam. Dan insya Allah nanti mungkin bisa dipakai untuk jenjang selanjutnya. Untuk nominalnya ya ada di kisaran jutaan rupiah. Wow. Menarik, Hari gini mahasiswa dapat jutaan rupiah merasa kaya raya. Bisa lah untuk hidup sebulan. Iya bisa. Apalagi Oke. anak kos. Apalagi anak kosan ya, makanya instan terus setiap hari ya. Oke. Nah, tapi setelah ada lomba esai itu masih panjang kan ya? Perjalanannya gitu. Iya, betul. Nah, apa yang kalian harapkan dari si peserta esai ini gitu? Apa output dari peserta esai? Mungkin bisa jadi insight baru atau apapun itu, mungkin inovasi untuk ekonomi syariah atau seperti apa yang kalian harapkan? Nah, untuk tujuan kita ke depannya ya, Kak, bahwa peserta ini bukan hanya untuk formalitas semata. Kita adakan kegiatan tidak formalitas semata, tapi ke depannya hasil karya-karya dari teman-teman dari peserta seluruh Indonesia itu bisa menjadi kayak sumber pengetahuan baru, sumber ilmu baru tentang bagaimana sih pandangan orang tentang digitalisasi ekonomi, tentang ekonomi syariah. Jadi semua karya-karya nanti mungkin akan kita rampung dan bisa menjadi bahan untuk kajian kita atau sumber pengetahuan kita yang baru, Kak. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan banyak hal yang melalui kompetisi esai ini, tidak hanya sebatas dapat juara, dapat uang dan sebagainya. Jadi insya Allah teman-teman jika berkecimpung dalam kegiatannya kita, insya Allah bakalan dapat insight-insight baru, pengetahuan baru tentang ekonomi Islam. Iya, karena kan sejatinya kalau kita menulis ya, apalagi esai, ini kan ada strukturnya gitu ya. Kita harus riset dulu, perbanyak bahan dulu, kemudian itulah yang dituangkan dalam sebuah esai. Oke. Nah, selanjutnya ada webinar juga ya kan? Iya. Nah, webinar ini kira-kira siapa nanti yang gestarnya akan kalian hadirkan? Topiknya masih sama tentang digitalisasi ekonomi syariah atau seperti apa? Silakan. Iya, mengenai webinar itu kami angkat tema tentang kesehatan ekonomi yang berbasis digital ekonomi syariat. Dan kami menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa tentunya, dan saat ini kami mengundang dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan dari praktisi Bank Indonesia serta akademisi itu langsung oleh Prof. Siapa namanya, saya lupa. Dari yang paham lah ekonomi Islam ya. Saya lupa namanya, Kak. Berkecimpung di akademik ekonomi Islam. Nah, itu kami mengundang dari Malaysia langsung pematerinya. Nah, jadi insya Allah webinarnya nanti ini kami buka secara internasional. Jadi
webinarnya insya Allah internasional nantinya. Karena narasumbernya pun didatangkan langsung ya, Oh, diimpor kalau- dari negara sebelah. Kalau narasumbernya itu tetap pada negaranya, kami tidak mendatangkan langsung Iya. di sini. I mean karena kalian hadirkan Ya, gitu kami ya. hadirkan. Diimportnya secara virtual aja ya Import, kan. betul. Namanya juga webinar Iya, iya, gitu ya. Oke, baik. Nanti kita masih akan lanjutkan, masih ada banyak keseruan pastinya dari teman-teman 4Case, dan kejutan apa sih yang akan mereka hadirkan sampai kita wajib untuk mengikuti rangkaian kegiatan mereka di 2 bulan ini, Smart Listener. Jangan kemana-mana.